sangat berguna ini buat kita. Saya juga baru kepikiran beberapa hal setelah tadi Bu Adi paparan ya mengenai new normal di salon yang harus diterapkan. Nah, mungkin selanjutnya aku persilakan kepada Bu Kartini ya Bu, jika ingin memberikan arahan gitu ya dari sisi SOP-nya seperti apa. Silakan Bu Kartini. Baik, Mbak Melani dan Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kalau memang bahannya sudah ada di sana, saya memulai langsung dari slide nomor 3 saja. Ya. Ya, baik. Saya karena tadi sudah banyak semuanya menyampaikan apa yang harus dilakukan dan pengalaman Ci Cecil juga sudah menyampaikan apa yang sudah dilakukan, itu sudah sangat baik. Saya ingin lebih dulu mengatakan ketika kita bicara keselamatan dan kesehatan kerja, berarti utamanya memikirkan pekerja kita dulu, yaitu para pekerja di salon yang tadi dikatakan oleh Pak Rudi maupun oleh Pak Michael bahwa mereka terdampak gitu ya. Nah, kondisi ini adalah kondisi yang diharapkan oleh semua orang. Ketika masuk kerja, bekerja sampai pensiun selalu dalam keadaan sehat. Itu harapnya. Tetapi pada saat bekerja, ada pekerjaan atau beban kerja. Ada pekerjaannya dan ada lingkungan yang tentu interaksi yang akan berdampak kepada kesehatan pekerja. Kesehatan pekerja nanti akan berdampak kepada apakah dia bisa bekerja dengan baik atau tidak, dan apakah dia bisa menjadi penular kepada pelanggan. Di ujung-ujungnya yang akan merugi adalah perusahaan atau pemilik, gitu ya. Pemilik salon bisa pemilik pribadi atau suatu perusahaan. Nah, ini yang kondisi yang diharapkan. Yuk, slide keempat, kita masuk lanjut aja. Dan kenyataan ketika sedang bekerja, kita lihat bahwa ada lingkungan kerja yang akan berpengaruh. Mengapa kita katakan tempat kerja itu harus sehat ya? Lingkungan kerja kita termasuk di salon ada yang namanya pajanan fisika. Fisika itu kita bekerja ada guntingnya, ada hair dryernya, itu kan bisa menimbulkan, kemudian pakai AC, mungkin yang tidak biasa pakai AC kedinginan, nanti kepanasan gitu ya kalau lagi men-steam dan sebagainya. Ada hal-hal yang bisa menimbulkan luka karena masalah fisika. Ada juga misalnya suara yang terus-menerus berdengung, misalnya kalau lagi kita ngeringin rambut tuh pakai hair dryer kan di samping kita gitu ya. Kalau berbanyak maka, dan itu akan bisa berdampak. Kemudian lagi ada pajanan kimia. Kita tahu semua bahan yang ada di salon memiliki bahan kimia, walaupun dikatakan sudah aman kalau pakainya sekali-sekali. Teman-teman di salon tuh tiap hari mengerjakan, bahkan sehari berulang kali ya, misalnya ngecat rambut berapa orang, ya kita bisa terpapar. Kemudian ada pajanan biologi, ada kuman, ada virus, ada jamur. Nah ini yang salah satu yang kita bicarakan adalah ketika COVID ini adalah pajanan biologi. Dan pajanan biologi ini tidak selalu hanya dibawa, kita nggak tahu siapa yang bawa. Bisa pelanggan, bisa pekerja, bisa yang punya, bisa pengantar barang, macam-macam. Bisa uang yang kita bawa juga ya. Kemudian ada lagi yang seringkali terlupakan adalah pajanan ergonomi. Pajanan yang disebabkan karena posisi tubuh kita tidak tepat. Misalnya kalau yang lagi hairdresser itu orangnya terlalu tinggi, kalau kursinya nggak bisa dinaik turunin kan tangannya naik terus ke atas, atau terlalu rendah turun, kita harus menunduk ya. Dan itu dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada pekerja, juga psikososial. Di sisi lain ada beban kerja dan proses kerja yang harus dialami. Ada lamanya kerja, ada alat dan proses kerja, dan juga ada beban kerja. Mungkin kalau sekarang dikatakan, Bu, kita banyak kosong, tapi pada waktu dulu, mungkin pada waktu hari Sabtu Minggu banyak yang mau pernikahan, penuh deh tuh salon ya. Pasang
Bulu mata. Pasang bulu mata, pasang konde banyak loh dalam satu hari. Wah, gantian ya. Ya. Berlebihan bebannya. Dan yang terakhir adalah kerja, perilaku langganan, perilaku orang yang datang. Kadang-kadang datang tidak pegang segala macam, tidak cuci tangan. Tadi Bu Ade sudah menyatakan, yang tentu bisa berdampak pada orang lain. Perilaku sikap kerja tidak aman. Misalnya ada orang yang habis gunting, terserah guntingnya ditaruh di mana saja. Nah, bisa menimbulkan luka pada orang lain dan ini berdampak kepada masalah kesehatan pekerjanya. Nah, dari sinilah makanya kita akan melihat, saya pindah saja lanjut tadi karena kita bicara COVID, tadi sudah banyak yang tahu apa itu COVID, penyakit menular. Saya pindah ke slide 7 saja. Nah, teman-teman tadi juga sudah sebelumnya, ya, kita sudah tadi kalau namanya penularan, resiko penyakitnya sebenarnya seperti flu, tapi penularan dengan cepat, ya, banyak orang yang akan terkena. Nah, sebetulnya yang kita takutkan adalah ketika para pekerja yang usianya relatif muda, sebagaimana dikatakan beberapa pakar, kadang-kadang anak muda ngerasa saya gitu ya, tidak ada gejala, tapi ternyata dia adalah seperti dikatakan Bu Ade, OTG, orang tanpa gejala. Nah, ini banyaknya kan di salon tuh yang muda, mau cantik ya. Nah, sehingga merekalah yang datang. Kita nggak tahu, bukan karena tidak salah, nggak salah, karena memang mereka tidak tahu dan penyakit itu tidak. Karena kondisi badan yang sehat, maka dia bertahan. Tapi di kalangan muda pun ada yang berbahaya adalah ketika mereka punya penyakit lain. Ada punya penyakit diabetes, ada hipertensi, karena sekarang yang muda-muda udah banyak ya diabetes, hipertensi, kemudian ada yang gagal ginjal, ada. Nah, mereka ini mempunyai resiko sakitnya menjadi parah. Nah, bagaimana resiko penularan di salon? Di salon ruangannya tertutup, ber-AC. Jumlah orang kadang-kadang di sana kan ada hairdressernya, ada yang cuci rambutnya, ada yang facialnya, ada yang banyak, belum lagi pelanggannya. Pelanggan datang berganti. Kita nggak pernah tahu lagi pelanggan kita, karena pelanggan adalah raja. Seringkali pelanggan datang, kita langsung, iya Bu, silakan Bu, apalagi langganan lama. Kita suka lupa pelanggan ini lagi batuk atau enggak, sakit atau tidak. Ya. Dan kemudian ketika tadi sudah disampaikan Bu Ade juga, ada kontak pelanggan dengan pekerja ini biasanya karena ya namanya salon ya dekat ya. Misalnya mau potong rambut ya orangnya berdekatan, walaupun tadi pakai facial dan sebagainya. Dan masih juga ada pembayaran dengan tunai. Sebetulnya upaya pencegahannya sudah disampaikan, pakai jaga jarak, tadi juga dari DKI sudah menyatakan, ada pelindung diri, cuci tangan, dan yang penting adalah kalau sebagai pekerjanya, kita perlu tingkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana caranya? Pekerja meningkatkan daya tahan tubuh, makan bergizi seimbang. Kemudian menjaga dengan imunitasnya, daya tahan tubuhnya dengan berolahraga, bergerak. Bu, saya sudah berdiri terus. Ya, hanya berdiri pada satu posisi. Ya, itu otot-otot tertentu yang menjadi tegang. Kita perlu relaksasi. Ya, nah ini yang perlu dilakukan. Nah, kemudian tadi disampaikan kita akan membuat protokol SOP. Setuju? Kami sedang menyiapkan SOP ini, baru saja dari teman-teman Parekraf juga sudah mengajak untuk menyusun. Kami menyiapkan. Ada tiga kelompok yang harus memperhatikan ketika kita bikin SOP. Yuk lanjut. Yang pertama adalah SOP ini akan melibatkan manajemen atau pemilik daripada salon. Tentu seperti tadi Bu Cecil sudah menyampaikan,
bahwa ada kebijakan yang dilakukan, ada kebijakan. Kemudian tadi sudah ditetapkan harus mempersiapkan dan melengkapi SPA, itu bukan SPA ya, tapi standar sarana prasarana dan alat di tempat kerja. Tadi sudah disampaikan bahwa di salon The Icon sudah menyiapkan bagaimana termogan untuk mengukur suhu. Ini adalah kebijakan dari manajemen, dan manajemen harus mempersiapkan. Kemudian menetapkan harus ada hand sanitizer, berarti harus siap. Harus ada jarak, berarti harus mengatur, ya. Kemudian menyiapkan baju kerjanya. Kemudian juga bagaimana handuk atau tadi apronnya yang setiap kali harus berganti, dan setelah dipakai harus dicuci dengan baik dengan sabun. Ya. Nah, ini harus ditetapkan SOP-nya. Jadi masing-masing ini, baju harus kalau bekas ditaruh di tempat ini tidak boleh bercampur, SOP yang harus disiapkan. Nah, sebelum atau sambil SOP dijalankan, maka harus ada sosialisasi pada pekerja maupun pelanggan. Jangan sampai pekerja seolah-olah dianggap tahu, tidak semua orang bisa, ya. Dan kemudian berikutnya adalah bagaimana setelah disosialisasikan, Bapak Ibu pemilik atau manajemen dari salon, kita harus mengawasi dengan baik apakah dijalankan atau tidak. Karena begitu kita lepas pengawasan, begitu ada yang tidak care, maka seperti yang ditakutkan semua orang, kita akan ada second wave. Satu salon ada positif, maka semuanya ditutup. Itu yang kita tidak kehendaki. Ini dari pihak manajemen atau pemilik. Tadi kalau saya lihat yang dari The Icon sudah melakukan. Kemudian ada juga yang harus dilakukan, SOP yang diterapkan oleh pada pekerja. Mungkin semua bertanya, Bu, kenapa ada di rumah, ada di perjalanan, ada di tempat kerja, dan kembali ke rumah? Karena penyakit ini bukan hanya adanya di tempat kerja. Di perjalanan ada, apalagi teman-teman yang menggunakan kendaraan umum, transportasi umum. Ya. Kemudian nanti kembali ke rumah. Nanti habis ini saya akan ceritakan tentang pekerja. Dan yang berikutnya ada kelompok pelanggan. Kita harus memberikan informasi, tadi terima kasih juga, tadi dikatakan bahwa teman-teman sudah melakukan komunikasi dengan pelanggan dan juga memberikan informasi kan. Oh, sekarang SOP-nya kalau ke salon harus ditelepon dulu, jaga urutannya. Kemudian harus jangan lupa pakai masker, sampai di salon cuci tangan, tidak menyentuh wajah dan sebagainya. Nah, ini juga pelanggan perlu dipahamkan. Jangan sampai pelanggannya marah gitu ya. Dan tentu ini berdampak juga kepada. Nah, tadi yang saya katakan untuk pekerjanya, yuk slide berikutnya. Mengapa di rumah? Karena teman-teman pekerja, Bapak Ibu pemilik salon, harus kita yakinkan dia berangkat dari rumah dalam kondisi sehat. Kalau sakit lebih baik dia tidak masuk, karena dia bisa menjadi sumber penularan. Kemudian di transportasi umum tidak pegang kanan pegang kiri, di iseng ya sambil jalan, ada tangga, ada bunga gitu, itu hindari dulu. Dan tadi betul menggunakan pembayaran non tunai. Nah, setelah sampai di tempat kerja tentu dia harus cuci tangan, ganti baju kerja. Nah, ini yang hati-hati. Ganti baju kerja mau masuk dan nanti mau pulang, ini hati-hati. Kalau tempatnya sama, baju kerjanya terkontaminasi juga, baju yang sudah kotor atau terkontaminasi. Menggunakan APD, bisa masker, bisa face shield dan sebagainya. Membersihkan alat kerja, tadi sudah disampaikan. Kurangi kontak fisik. Ini yang seringkali dilupakan. Saling mengingatkan sesama pekerja tentang SOP. Kan kadang-kadang manusia seringkali, aduh sebentar aja deh, face shield-nya diangkat ke atas. Jadi tetap juga pakai face shield tapi tidak melindungi.
Nah, ini teman-teman saling mengingatkan. Dan juga mengingatkan pelanggan dengan bahasa yang lebih baik. Yang baik, bagaimana dia mematuhi SOP. Karena ada juga pelanggan yang cuek bebek, gitu ya. Nah, di samping itu tentu harus kita pahamkan di tempat kerja mengikuti protokol yang sudah ditetapkan. Misalnya naik lift tidak boleh penuh-penuh. Protokol cuci tangan tadi Bu Ade sudah sampaikan. Absen, kalau sekarang absen masih pakai fingerprint, mungkin sekarang tidak pakai fingerprint. Kemudian protokol pembayaran tadi juga sudah disampaikan, non tunai. Bagaimana protokol untuk ya tadi handuknya ganti dan sebagainya. Dan nanti teman-teman ketika sampai di rumah, ini juga protokol yang harus tetap dilakukan, diyakinkan oleh manajemen. Pekerja itu pulang tidak langsung peluk anaknya, peluk suaminya, mandi dulu, ganti baju, bersihkan peralatan yang dibawa di sepanjang jalan. Karena kita tadi pegang handphone, kacamata dibersihkan, pastikan dia cukup istirahat. Tadi terima kasih informasi dari Mas Wisnu juga dikatakan bagaimana tempat kerja sudah memberikan pola makan yang baik dan makan yang bergizi. Teman-teman tolong jangan dipikirkan Bu Kartini kalau makan bergizi kita nggak punya uang. Sebetulnya makanan bergizi tidak selalu daging, tidak selalu telur, kita bisa mengkombinasi. Artinya apa yang dikombinasi ada sayur, ada tempe, ada tahu, ada macam-macam. Jadi dan juga misalnya daun kelor adalah daun dengan mempunyai beberapa vitamin yang diperlukan yang bisa membawa. Kemudian berolahraga. Apa olahraga? Peregangan paling tidak 30 menit per hari. Melenturkan otot-otot, meningkatkan daya tahan tubuh. Nah ini yang seringkali kita hanya di tempat kerja, ternyata kita juga harus menjaganya di jalan, di rumah, dan bagaimana pekerjaan-pekerjaan di rumah. Saya paham, karena saya juga sering ke salon. Tadi juga Bu Ade bilang, betul saat ini saya juga pusing, rambut saya belum bisa dipotong. Teman-teman, bagaimana bagaimana pola kerja, beban kerja yang harus dilakukan. Misalnya dia harus manikur pedikur kadang-kadang harus duduk menunduk. Nah, ini nanti silahkan diambil beberapa contoh apa yang harus dilakukan. Melakukan misalnya menyanggul, mensasar orangnya cukup tinggi. Berarti dia ada kegiatan, sehingga dia perlu juga melakukan relaksasi. Dan juga tolong diingat yang seringkali terlupakan adalah ketika aliran udara yang ada di dalam salon, ketika salon itu penuh, apalagi kalau habis menggunakan hairspray banyak. Maka itu udara itu akan sangat-sangat terkontaminasi dan itu juga bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Teman-teman, ini bukan gangguan kesehatannya bukan hanya COVID saja, tapi gangguan pernafasan yang bisa memperberat apabila teman-teman terkena COVID. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Beberapa contoh masih bisa kita berikan nanti dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah menerapkan beberapa protokol. Menurut saya protokol itu juga tidak terlalu, yang akan kita susun juga tidak terlalu berbeda dengan apa yang sudah dilakukan. Karena kita yakinkan bahwa pekerjanya sehat, maka pelanggannya pun akan sehat. Pekerjanya tertib, maka pelanggan pun akan ikut tertib. Dan ini peran manajemen akan menjadi sangat tinggi. Terima kasih. Demikian Mbak Melani.